Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini merupakan nasihat agar kita tidak menjadi orang yang malas. Karena orang malas, pada akhirnya dia hanya menerima kemiskinan dalam hidupnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu kemalasan yang fatal bagi orang-orang percaya adalah malas membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Saudara, kemalasan ini fatal karena orang Kristen malas untuk terhubung dengan bagian vital dalam kehidupan Kristiani, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi orang-orang percaya. Saudara, orang percaya yang malas membaca dan merenungkan firman Tuhan itu bagaikan seorang yang hidup begitu melarat, bukan karena ia miskin, melainkan karena ia terlalu malas untuk mengurusi warisan yang kaya sekali, baik berupa propertinya, baik berupa saham yang dimiliki, baik berupa deposito yang berada di bank. Saudara, orang Kristen semacam ini seringkali diberitahukan kekayaan yang luar biasa yang berada di dalam Kristus. Dan itu dinyatakan dalam Alkitab. Namun tangannya terlalu berat untuk membuka Alkitab. Matanya terlalu berat untuk membaca Alkitab. Dan telinganya lebih senang mendengarkan berita dunia ini daripada berita yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Maka orang Kristen ini mengalami kemiskinan yang luar biasa. Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini ada begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dan itu dinyatakan melalui kata-kata yang manis untuk didengar dan bisa menakjubkan hati kita. Saudara, berapa banyak orang yang terjerat dengan kata-kata yang manis tanpa sadar mereka tidak akan menemukan realitas sesuai dengan kata-kata itu. Dan saudara, orang percaya pun tidak luput dari jerat-jerat semacam ini, yaitu tertipu dengan menukarkan harta yang berharga dengan sampah yang tidak berguna, bahkan membawa penyakit dalam hidup kita. Maksudnya adalah kita sebagai orang percaya dapat terjerat dengan menukarkan Kristus dengan hal-hal yang hampa karena kita terjerat oleh kata-kata yang manis. Saudara, Rasul Paulus sudah mengingatkan orang-orang percaya, khususnya di jemaat Kolose, agar mereka jangan sampai tertipu oleh kata-kata yang manis tanpa realitas yang sebenarnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita?
Saudara, yang pertama, kita patut memperjuangkan untuk mengenal Kristus. Karena di dalam Kristus kita mengenal dan menerima kekayaan anugerah dan berkat sorgawi serta rencana Allah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saudara, Rasul Paulus sangat berjuang di dalam dia memberitakan Kristus kepada jemaat Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena dunia ini selalu memberikan tawaran-tawaran agar orang percaya menukarkan imannya dengan seluruh tawaran di dunia ini. Saudara, engkau pasti tahu tawaran-tawaran apa yang dunia tawarkan kepada kita. Saudara, Rasul Paulus memperjuangkan, memberitakan Kristus, supaya orang percaya semakin mengenal Kristus. Saudara, mengenal Kristus itu merupakan penyataan Allah kepada kita. Dan saudara, ketika kita mengenal Kristus, barulah kita mengerti betapa kayanya orang percaya yang berada di dalam Kristus. Karena saudara, ketika kita mengenal Kristus, kita mengenal akan kayanya anugerah Tuhan. Kita mengenal kayanya berkat sorgawi dalam hidup kita. Dan kita mengenal kayanya kebenaran ilahi itu yang membuat jiwa kita dimerdekakan. Saudara, disitulah saudara kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang malas untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penyataan Allah bagi kita. Supaya kita mengenal Kristus sehingga di dalamnya kita melihat kekayaan anugerah Tuhan yang luar biasa. Disitulah saudara-saudara orang Kristen menjadi orang Kristen yang bersuka cita dalam hidupnya. Sehingga orang Kristen menjadi orang Kristen yang kuat dalam hidupnya menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena dia memiliki fondasi yang teguh, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita menjadi orang yang mengecap hidup yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mengenal Kristus patutlah diperjuangkan. Sebagaimana Rasul Paulus berjuang berat untuk memberitakan Kristus kepada pelbagai jemaat, termasuk kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat ini sungguh-sungguh mengenal kekayaan daripada pengenalan akan Kristus. Sehingga hidup Kristen kita adalah hidup Kristen yang penuh di dalam limpah rahmat dan anugerah Tuhan. Yang kedua, menerima Kristus itu adalah agar kita ini hidup bersumber di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, agar iman kita ini teguh dan kita hidup sebagai orang yang bersyukur. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saudara, kita ini sudah menerima Kristus Yesus. Artinya kita sudah menerima hidup yang kekal. Kita sudah menerima hidup yang berkelimpahan itu. Dan Alkitab berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, sebagai orang percaya, kita kadang seringkali lupa kita sudah berada dalam Kristus. Namun kita tidak tetap di dalam Dia. Kita hidup semaunya kita sendiri. Sehingga saudara, kita yang telah menerima hidup yang berkelimpahan itu, kita menjadi orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kekeringan.
Saudara, hanya di dalam Kristus engkau dan saya mengalami kelimpahan itu. Disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, bagaimana kita tetap di dalam Dia, yaitu ketika kita berakar di dalam Dia. Artinya saudara, kita bersumber di dalam Dia. Dialah sumber kehidupan kita, sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, sumber berkat dalam hidup kita. Kita terkoneksi dengan Dia. Bukan itu saja, kita juga dibangun di atas Dia. Artinya apa, saudara? Artinya hidup kita, saudara-saudara, dikuasai oleh Kristus sehingga kita menyatakan keindahan Kristus dalam hidup kita. Itulah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Nyata dari bangunan yang nyata di luar kelihatan oleh orang lain. Saudara, mengapa, saudara-saudara, Kristus harus menjadi sumber dan kita harus dibangun di dalamnya? Supaya iman kita teguh dan kita menjadi orang Kristen yang bersyukur. Saudara, tanpa itu, saudara, kesulitan dunia ini, penderitaan kita, tantangan hidup kita, dapat melarutkan kita menjadi orang yang bersungut-sungut dan tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersumber di dalam sumber hidup kita, yaitu Kristus, tinggal di dalamnya. Dan kita dibangun di atas Dia untuk orang melihat. Sehingga saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang teguh iman kita. Dan nyata kita menjadi orang yang bersyukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana. Supaya kami terkoneksi dengan hidup kami itu sendiri. Yaitu firman Allah, yaitu Kristus. Sehingga hidup kami boleh berbuah. Boleh menyatakan kelimpahan Tuhan. Sehingga orang lain menyaksikan hidup yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.